Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sobat Pofak yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena di sana diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan suci Ramadan adalah di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka interaksi kita dengan Al-Quran seyogyanya harus kita perkuat. Karena apa? Tentunya ketika siapapun dan apapun, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Sebagai contoh, ketika Al-Quran diturunkan kepada ataupun melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, artinya penghulu bagi para malaikat, yang mana menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat yang lain. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun mendapat gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, artinya penghulu ataupun pemimpin bagi para nabi dan rasul. Dan tatkala ketika Al-Quran diturunkan kepada atau diturunkan pada suatu malam, maka malam itu menjadi mulia, yang mana kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar ini min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tatkala ketika Al-Quran diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka dua kota ini menjadi tempat suci, tempat mulia di muka bumi. Dan yang terakhir, ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi khairu ummah, artinya menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Begitulah ketika Al-Quran diletakkan dan dieratkan dengan siapapun dan apapun, maka kemuliaan itu akan hadir dan datang. Sahabat Podomoro Park yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin tinggi pula keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan dan memuliakan derajat kita. Untuk itu, ini selaras dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat
di yaumil akhir kepada ahli Quran ataupun yang membacanya. Sahabat Popak yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut jelaslah bahwa kemuliaan Al-Quran ini akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita mentadaburi dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka niscaya keberkahan dan kemuliaan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita, bahkan tempat kerja kita ataupun di lingkungan masyarakat. Karena dengan membumikan Al-Quran ini, insya Allah akan menjaga setiap derap langkah kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi filter kepada kita untuk menjauhi maksiat yang merajalela di zaman sekarang ini. Bahkan para ulama menyampaikan tantangan dunia sekarang ini, khususnya untuk orang mukmin, adalah bagaimana kita bisa menghindari kemaksiatan. Karena apa? Maksiat itu ternyata untuk zaman sekarang datang sendiri kepada kita. Tidak perlu dicari, tidak perlu ditunggu, maka akan datang sendiri. Untuk itu, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membaca, menghafal, mentadaburi, memahami, dan lebih jauhnya lagi mengamalkan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Demikian sahabat Al-Azhar Podomoro yang berbahagia, mudah-mudahan materi ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan dan kuatkan interaksi dan juga kapasitas kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.